Ibu Bonita ya? Bonita sih. Oke. Ya, terima kasih untuk para media. Ya, terima kasih atas dukungannya. Nanti saya akan tambahkan aja ya. Saya akan tambahkan, coba rekan saya Vitalis akan menyampaikan agenda persidangan pertama sampai ketiga ini ya, Vitalis ya. Coba sampaikan untuk rekan kita, Vitalis. Oke, terima kasih ya. Persidangan hari ini adalah persidangan yang ketiga ya. Dan sebelumnya itu, 2 kali persidangan sebelumnya itu, majelis hakim itu diminta agar prinsipal tergugat 1, 2, dan 3 itu hadir. Dan hari ini mereka hadir dan prinsipal kami selalu hadir dalam persidangan. Jadi hari ini agenda sidangnya adalah menetapkan jadwal-jadwal sidang selanjutnya untuk agenda, jawaban, replik, dan seterusnya sampai dengan pembuktian tanggal 18 November itu akan sidang offline. Jadi sidang jawaban, replik, itu secara e-phone. Jadi kita tidak bertatap muka. Nah itu yang perkembangan persidangan hari ini. Berarti tadi tergugat hadir, Bang? Tergugat 2 dan 3 hadir. Anak-anak dari Sutrini ya. Ini tergugat ya? Tergugat ya. Turut tergugat. Ibu Sustrinya juga hadir? Tidak hadir. Tidak hadir. Berhalangan katanya. Sakit. Katanya begitu. Seperti apa Mbak Bonita akhirnya ketemu dengan anak-anak dari Ibu Sustrini tapi di pengadilan itu? Saya sih santai aja, tapi dia nggak menyapa saya, ya sudah. Saya juga dia banyak kan saya orang tua. Yang saya muda, saya kan orang tua. Ibu dari anak-anak saya, ya adik-adiknya dia. Itu kalau memang dia mengaku seperti itu. Dari pihak tergugat sendiri seperti apa reaksinya terhadap gugatan ini tadi dalam persidangan? Oke, kalau menurut saya ya, bahwa gugatan yang kami lakukan adalah gugatan pembatalan isbat nikah dari istri pertama nih. Yon Kuswoyo kan punya istri pertama. Pernikahan tahun 1972. Pernikahan itu sebelum Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Kalau dilihat dari kerangkanya bahwa pernikahan itu telah diuji dengan mereka memang tidak tercatat di KUA. Akhirnya diisbatkan. Diisbatkan itu dalam arti dicatatkan supaya tercatat di buku ya, di buku administrasi negara ya, di KUA. Nah, itulah yang kami batalkan. Karena di dalam permohonan pernikahan mereka ada beberapa hal yang memang kami anggap tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam pernikahan mereka waktu itu, ya kan? Maka karena itu cacat hukum bagi kami. Kami akan buktikan nanti. Salah satunya yaitu pernikahannya itu dinyatakan oleh pemohon yaitu Bu Putrini bahwa pernikahannya itu sampai suaminya meninggal Yon Kuswoyo itu dia tidak pernah menikah dengan laki-laki lain. Faktanya pada tahun 72 sampai tahun 80 dia sudah menikah dengan laki-laki lain nih dan mendapatkan 2 keturunan. Nah, di permohonannya tidak disampaikan itu. Dia nyatakan bersih dia tidak pernah menikah. 2018 kan suaminya meninggal Yon Kuswoyo. Barulah di tahun 95 menikah ini ibu klien saya ini Bu Bonita. Pernikahannya yang kenapa kami ini batalkan karena dikesampingkan Bu Bonita dengan 2 anaknya, pernikahan yang menurut kami sah secara hukum. Karena anaknya juga dilahirkan sah secara hukum dan mempunyai akta kelahiran. Nah itu peristiwanya. Nah, kedua, Bu Sutrini diduga ya, pada saat itu dia bermohon pernikahannya itu pada tahun 72 sebagai walinya adalah
bapaknya sendiri gitu. Faktanya bapaknya itu beragama Nasrani gitu. Nah ini pun kami akan buktikan nanti seperti itu. Coba para media ataupun netizen mentelaah ini, kalau ada suatu pernikahan sesuai dengan agama Islam, apakah boleh wali nikahnya agama Kristen? Gitu. Gitu. Ya kan, sebagai orang tuanya Kristen, karena Bu Sutri ini dulu adalah beragama Kristen, seperti itu. Itu kronologisnya. Jadi klien kami melakukan pembatalan isbat ini adalah untuk kepentingan Bu Bonita sebagai istri tahun 95 menikah, bukan istri simpenan. Karena kenapa? Dia menikah satu rumah dan melahirkan anak sampai meninggal 2018 satu rumah dan melahirkan seorang anak, dan hari itu pun dilahirkan, besoknya pun langsung keluar akte lahir gitu. Abang kan tadi menyebut beda agama. Pertanyaannya waktu menikah itu agamanya apa? Pada saat Ibu Sutri ini dilahirkan sama orang tuanya itu beragama Kristen. Pada saat dinikahkan, ya tanya saja nanti sama dia agama apa. Ya kan, kalaupun dia, agama Islam, ya dia buktikan dengan agama Islam. Jadi KTP Ya kan, ya kita lihat nanti apa. Tapi kita akan buktikan itu karena dia menikah lagi di tahun 80-an dengan dua laki-laki. Permohonan isbatnya tidak disampaikan itu, dia membohongi isbatnya itu. Itulah yang kita ingin batalkan. Oke, bicara dibatalkan, tapi momen apa sebenarnya yang ingin diambil inti merahnya? Apa harta bodong intinya? Apa pengen apa namanya perkawinan ini sah atau enggak? Oke, hal ini saya jawab bahwa itu tidak kita lihat ke arah sana. Yang terpenting bagi saya sebagai kuasa tim untuk mengupayakan klien kami ini punya status hukum sebagai ya, istri dan anak-anaknya. Bisa nanti ditanyakan langsung ceritanya bagaimana, minimal kerangkanya seperti ini, supaya masyarakat bisa memahami. Ini para media lihat, laki-laki nih mayoritasnya. Coba kalau setelah menikah, istrinya menikah lagi apa? Nggak boleh menikah lagi. Tentu menikah lagi boleh karena istrinya sudah menikah. Kasarnya ini, ya kalau orang-orang sekarang bilang ya juga mengkhianati dan lain-lain lah, kan. Tapi Bu Sutri ini sudah menikah pun dia diakui, yang ada pernyataannya bahwa dia tidak akan artinya tahun 2000 itu udah mengakui bahwa dia ini sudah mantan istri, mantan suaminya Yoswoyo seperti itu. Mungkin nanti bisa sedikit ditanyakan ke Bu Bonita terkait mengenai kronologis itu nanti. Untuk Ibu Bonita sendiri, kan ini kan belum jelas kan akte. Tapi dari sisi untuk melamar atau sekolah itu akte apa? Biasanya kan kalau mau sekolah itu ada akte dari status. Oh iya, akte lahir. Anak saya dari lahir akte sudah ada semua. Atas nama ada nama Atas bapak. nama, ya atas nama saya dan Kak Yon, suami istri. Nah, terus kalau mereka ini kan membuat akte pas ayahnya sudah tidak ada. Baru tahun 2019 dan 2023. Sedangkan mereka mengisbatkan pernikahan ibunya di tahun 2024. Di mana-mana kalau mau bikin akte pasti ada buku nikah dulu dong, isbat dulu. Seperti itu toh. Kenapa tahun 2019 dia baru buat akte dan tahun 2003 dia baru buat akte? Tapi dari pihak seberang tadi juga agak melihatnya mukanya agak kurang menerima dengan gugatan abangnya. Pasti, itu sudah pasti. Udah pastilah, karena posisinya kan memang ingin melakukan hal-hal yang tadi dikatakan, entah itu ada harta atau tidak, itu mereka lah. Kalau klien kita ingin mempertahankan bahwa memang suaminya semenjak dia lahir sampai meninggal di sisinya tidak diumpetin Bu Bonita kamu diam-diam, enggak. Pada saat meninggal beberapa waktu, Bu Bonita ini sebagai manajer Kusplus gitu, bersama-sama dengan Yon Kuswoyo ini bekerja sama di dalam mengembangkan, mengangkat Kusplus lagi kembali yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, bukan begitu Bu ya? Tapi abang sebagai kuasa hukum Bonita sendiri, apa sih yang membuatkan gugatan ini akan bisa dipenuhi dalam arti agar diterima hak
dia sebagai istri saksi sendiri. Satu, Bu Bonita pernah menikah tahun 95, saksi-saksinya ada. Surat nikahnya ada, walaupun kita kesampingkan dulu ya. Oke. Saksi ada. Mas kawinnya ada. Jelas. Saksi-saksinya umur-umur sudah 60-an lebih ya, Bu ya. Masih ada. Ini membuktikan bahwa Bu Bonita ini pernah menikah. Kedua, masyarakat pun tahu. Jangan masyarakat, untuk media pun coba lihat perkembangan rekonstruksi lagi kembali, coba dibuka tentang Bu Bonita, pasti ada kok antara bapak dengan anak digendong-gendong dan lain-lain di rumahnya ada. Jejak digitalnya itu nggak akan hilang. Abang bicara jejak digital tadi, paling nggak handphone ada bukti saat dia bersampingan sama almarhum, ada dong, bisa dibuktiin. Apa itu nanti pengadilan atau gimana, Bang? Kalau itu banyak, bukunya saja pun ada kok. Banyak, itu nggak usah itu banyak. Karena mengenai Bu Bonita itu fakta-fakta secara hukum itu ada, bukan begitu, bukan begitu ya, seperti itu. Karena kami praktisi hukum, untuk menguatkan klien kami berupaya dengan baik, tentu dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi, begitu, bukan dengan katanya. Mbak Bonita, selama gugatan ini bergulir di pengadilan agama, sebenarnya ada tanggapan nggak sih dari keluarga besar itu sendiri? Sampai saat ini saya nggak tahu, karena saya kan tidak ada urusannya dengan keluarga besar Kuswoyo. Ini kan urusan rumah tangga saya dengan Yon Kuswoyo. Seperti itu, jadi ya saya nggak tahu kalau untuk dari pihak mereka seperti apa gitu ya. Karena saya intinya ini kan keluarga ya, keluarga Yon Kuswoyo. Kalau anak sendiri, maaf ya, dengan arti kata perdebatan masalah persidangan, ada ini nggak sih dari teman-temannya sendiri? Anak saya? Iya. Kalau anak-anak saya, kalau teman-teman, ya mereka kan taunya, ya memang saya istrinya yang Kuswoyo, mereka udah paham. Anak-anak sekarang kan lebih pintar-pintar ya, lebih cerdas-cerdas. Kalau saya bukan istri Pak Yon, tentunya ya, pejabat-pejabat yang dulu, yang selama ini saya sering membawa siun-siun puskes, itu juga kalau Bapak bukan di belakang saya, itu juga nggak bakalan. Mereka taunya tuh undang Gustus dan dengan istrinya Pak Yon. Mereka taunya seperti itu. Bu Bonita itu istri Pak Yon. Kalau saya istri simpenan ya, saya nggak akan dipamer-pamerin dan saya mungkin nggak akan ngurus puskes. Gitu lah. Ya, jadi ini intinya sih karena apa? Nggak legowo aja ya. Sebenarnya kalau baik-baik, sebenarnya kan juga enak-enak aja. Kita sendiri nggak ada apa-apa, kan mereka yang membuat menjadi apa-apa. Untuk selanjutnya Bang, sidang nanti apa? Atau ada sidang lagi atau gitu? Ya sidang tetap ya kan, agenda persidangan kan untuk di tanggal 4 itu jawaban, dan berapa minggu kemudian nanti akan replik publik ya kan, sampai akhirnya nanti bukti-bukti. Tapi nanti di bukti-bukti itu kita akan sidang offline ya, tanggal 18. Tapi untuk besok biasa lah, karena memang persidangan kita juga gugatan itu melalui ekor, pasti juga kita juga melakukan jawabnya ya. Kalau untuk kami bilang surat cinta lah ya, ya pasti akan lakukan lewat ekor juga, seperti itu. Ya, baik. Mungkin sedikit terakhir harapannya mungkin. Harapannya? Ya. Harapannya pengen sebenarnya baik. Ngapain juga sih begini nggak baik kayak begini? Kan sekarang nggak ada apa-apa. Saya enak-enak aja kok. Saya dari awal ya tetap baik-baik. Yang membuat nggak baik kan mereka. Nah, kalau yang nggak baik itu kalau diteruskan itu nggak baik juga, kan? Kebenaran juga kan harus diungkap. Itu aja sih saya sih tetap ya namanya biar bagaimanapun juga sebelum apapun dia tetap anak saya. Jadi kalau untuk tanggapan para netizen kok baru sekarang semenjak almarhum udah nggak ada. Justru kan karena saya tahunya pas memang tidak ada almarhum. Kebayang dong, saya selama menikah dengan almarhum mempunyai buku nikah, anak-anak punya akte tinggal bersama, terus itu buku nikah udah dengan melakukan transaksi jual beli atau apapun, saya santai-santai aja. Kok kenapa pas almarhum nggak ada dibilang pernikahan saya tidak terdaftar? Itu menurut mereka ya. Terus pertanyaan saya, kenapa mereka niat banget mencari tahu tentang pernikahan saya dan papahnya? Padahal udah jelas-jelas memang saya hidup dengan papahnya. Saya punya anak itu kan adiknya dia juga, anak saya. Ya,
saya menikah dengan almarhum Yongki Soyo itu pada saat status Yongki Soyo itu sendiri. Kalau dia punya istri, ngapain juga saya mau, saya gadis, masa mau nikah sama suami orang? Kan gitu loh. Apalagi secantik gini ya. Tapi kan Putri itu kan legend lah, ya kan, band atau penyanyi yang legend. Akhirnya terbongkar apa yang terjadi dengan almarhum sendiri. Menyesal nggak sih maksudnya dengan Pak, kejadian ini? saya itu segala sesuatu yang terjadi dengan saya ataupun saat ini saya tidak pernah ada penyesalan karena semua itu sudah jalan dari Tuhan, sudah diatur seperti ini. Ya ini pun juga semua kehendak Tuhan juga. Karena saya juga tidak berpikir sampai seperti ini, gitu lah. Ya sekarang ya tinggal dijalanin aja sudah. Lebih ke damai kan? Damai. Kenapa enggak? Namanya anak sama orang tua. Damai aja kan, damai enak. Tapi kan ada motif duga-dugaan yang ada sangkut pautnya yang harta gono gini yang buat jadi pertanyaan itu. masyarakat Oh, gitu. sendiri, iya dong. Harta gono gini yang mana? Ya, almarhum itu memberikan sudah dengan masing-masing haknya. Tidak ada yang harta harus diperebutkan ini. Oh ini punya ini ya. Oh ini punya ini. Nggak ada. Almarhum itu sudah memberikan secara wasiat hibah yang sudah dilegalisir di notaris. Ya, jadi apa yang diperebutkan? Toh sebelum almarhum memberikan bagian-bagian untuk kita, dulu pun almarhum dengan royalnya, dengan apapun kepada mereka, dan itu jelas nggak jadi apa-apa untuk mereka berdua. Almarhum itu, aduh baik banget, adil, ya adil, karena dia tahu. Terus lantas apa? Kalau menurut netizen saya, karena baru sekarang tuh ujung-ujungnya harta. Saya, jadi gini loh, bukan harta ya. Saya ini kan ada hak anak-anak saya toh. Saya punya anak-anak. Kalau untuk harta saya itu ya anak-anak saya. Harta yang tak ternilai dengan dia yang sudah sekolah mencapai menjadi sarjana itu kebanggaan saya dong sebagai orang tua. Mereka pun pasti akan bisa. Jalannya ada lah untuk karir mereka. Jadi kalau untuk perebutan harta yang mana? Udah jelas bagiannya. Sebenarnya kalau menyadari itu enak-enak aja kok. Kenapa harus dibikin ribut? Kenapa harus dibikin ribet? Tapi tersentuh nggak sih almarhum diungkit lagi yang sudah meninggal? Pasti, jujur nggak usah masalah begini. Setiap kali ada acara apapun yang namanya komunitas atau fans, pasti yang selalu ngirim video beliau pada saat ada sama saya. Ya pasti saya hampir 25 tahun dengan beliau, masa iya sih saya dalam sekejap hilang begitu aja? Kan menurut mereka ya, saya ini kan dibilang bagian dari sejarahnya Wiskas. Ya, karena apa? Saya menikah dengan almarhum hanya bermodalkan nama besar almarhum, bukan saat almarhum lagi kaya, lagi di atas. Enggak, saya di sini berjuang dengan almarhum, dan saya di sini pun juga bekerja membantu mencari rezeki bersama suami saya. Jadi kalau misalkan harta ya harta sama-sama lah. Saya kan bukan duduk manis, gitu kan. Terus kalau menghabiskan harta suami, harta yang mana yang saya habiskan? Karena anak-anak saya itu kan anak-anak yang berkualitas. Anak-anak yang berkualitas itu kan butuh biaya banyak. Tapi kalau untuk anak sendiri umur berapa sih yang pernah mengenal bapaknya masih Anak almarhum? saya paling besar kan 28. Itu bisa dilihat di YouTube ya, anak saya waktu kecil bersama almarhum. Banyak kok videonya. Umur yang berapa yang pernah tahu dan pernah jalan atau digendong? Dua-duanya. Apalagi anak saya yang bungsu ini kan bisa main musik tanpa sepengetahuan almarhum. Gitu kan. Almarhum pas tahu anaknya bisa main gitar begitu, dia bangga dong. Saat lagi bangga-bangganya ya almarhum udah nggak bisa lagi kan. Mereka mengenal, bukan nggak mengenal. Tapi memang anak saya dua-duanya dari kecil memang sudah saya tanamkan bahwa ingat ya Mas sama Ade, kalau kamu nanti berhasil bisa menjadi sesuatu, itu bukan karena nama besar papimu, karena kerja keras kamu, usaha kamu, faktor keberuntungan kamu. Kalau nama besar itu mungkin nanti penghargaan dari masyarakat, kamu bisa menjadi sesuatu, pasti masyarakat juga akan bertanya anaknya siapa. Bang, tapi kalau untuk namanya sendiri bang ada